Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan. Pagi ini kita kembali masuk dalam renungan firman Tuhan. Kita sampai Mazmur pasal yang ke-40. Ya, Mazmur pasal 40 ini Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40. Jadi kita tahu bahwa kitab Nabi Yesaya ini adalah Yesaya itulah nabi besar yang dipakai oleh Tuhan untuk memperingatkan bangsa Israel, juga memperingatkan umat Tuhan seluruh dunia. Ya, puji nama Tuhan. Kalau kita tahu kembali bahwa kitab Nabi Yesaya ini ditulis kurang lebih penulisannya itu tahun 600 sampai 700 sampai 680 sebelum Masehi. Ya. Nah, penulisnya Yesaya. Temanya hukuman dan keselamatan. Jadi kenapa dibilang hukuman dan keselamatan? Karena memang peringatan dari Nabi Yesaya terhadap bangsa Israel itu keras sekali. Ya, bangsa Israel bukan berarti merupakan bangsa yang selalu taat, tetapi juga mengalami pasang surut di dalam ketaatannya kepada Tuhan. Ya, kesetiaannya kepada Tuhan juga begitu pasang surut. Ya, kesungguhannya dalam mengabdi kepada Tuhan juga pasang surut. Sebab itu langsung saja kalau kita melihat Yesaya pasal 40 ini, ya, ini ayat 1 diawali dengan mohon penghiburan. Ya, Yesaya berdoa kepada Tuhan sebagai seorang nabi yang mencintai bangsa Israel atau bangsa umat pilihan Tuhan. Ya, Yesaya mohon, hiburkanlah umatku. Ya, hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Jadi sekali lagi juga selain minta atau mohon penghiburan, Yesaya juga mohon tenangkanlah hati Yerusalem. Ya, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, ya, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, seringkali orang berpikir bahwa hidup mengalami berbagai macam masalah, kemudian mulai menyalahkan orang lain. Padahal di sini pengajaran firman Tuhan, kalau kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, maka Tuhan wajar kalau mendidik atau menghajar kita, menghajar umatnya yang melakukan kesalahan. Sebab itu ketika bangsa Israel bertobat, ketika bangsa Israel kembali setia kepada Tuhan, maka Yesaya sebagai nabi besar memohon dengan sungguh-sungguh, ya, supaya mereka itu ditenangkan hatinya, jiwanya. Ya. Kenapa minta penghiburan dan ketenangan? Karena bangsa Israel belum terbuka mata hatinya. Ya, belum terbuka mata hatinya. Bangsa Israel masih ragu-ragu untuk menerima
pengampunan dari Tuhan, karena dosanya terlalu banyak. Sebab itu ini pelajaran buat kita. Ketika kita bertobat, ya, selama Tuhan memberikan kesempatan kepada kita sebelum Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Jadi kalau kita ini sebagai anak-anak Tuhan, ya, sebagai anak-anak Tuhan kita harus percaya, ya, harus percaya bahwa kalau kita sudah bertobat kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni, ya, dan lagi jangan berbuat dosa lagi. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya mengingatkan kepada bangsa Israel tentang apa? Tentang kesalahan yang sudah diampuni. Jadi bangsa Israel sebetulnya tidak usah ragu-ragu lagi menerima Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Firman Tuhan katakan bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ya, kita juga demikian. Kita telah menerima hukuman dari Tuhan berlipat kali ganda. Tetapi Tuhan, pagi hari ini Tuhan berjanji, Tuhan mengingatkan kita lagi, ya, bahwa dosa kita sudah diampuni, ya, dosa kita sudah diampuni. Kemudian ada harapan dari firman Tuhan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Jadi Nabi Yesaya itu mengingatkan kepada kita setelah kita mendapat pengampunan dosa oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, ya, kita juga perlu mempersiapkan hati kita. Buka hati kita selebar-lebarnya seperti jalan raya di padang gurun. Dulu kita merasa kekeringan karena dosa dan kesalahan kita. Tetapi Tuhan katakan, Nabi Yesaya katakan, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Berikan kesempatan sekarang untuk Tuhan berkarya lebih dahsyat lagi. Ya, seolah-olah seperti kita menyiapkan jalan di jalan raya yang lebar di padang gurun untuk Tuhan berkarya, Tuhan membentuk kita lagi, Tuhan memulihkan hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan dahsyat, Tuhan memang benar-benar sedang memulihkan gerejanya di akhir zaman. Ini luar biasa, ya. Demikian juga dalam ayat yang kelima, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jadi kalau kita membuka hati kita kepada Tuhan selebar-lebarnya untuk Tuhan berkarya, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, pagi ini biarlah Tuhan juga menyatakan kemuliaannya kepada kita di awal tahun 2021 ini, sehingga kita senantiasa terbuka hati kita untuk Tuhan setiap saat, supaya Tuhan bekerja secara luar biasa di setiap umat Tuhan. Haleluya. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kita mau senantiasa berusaha dengan hati yang penuh kerinduan untuk mentaati firman Tuhan, untuk tunduk dan taat kepada Tuhan, untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, segala puji syukur, hormat, kebesaran, kemuliaan, dan keagungan kami percaya Tuhan, pagi ini Tuhan punya rencana yang sangat indah buat kami. Dan kami percaya Tuhan juga selalu memulihkan
kondisi keadaan sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Kami bersyukur Tuhan, tangan-Mu yang berkuasa akan menuntun langkah kehidupan kami untuk membuat kami menjadi lebih indah dari hari-hari yang lalu. Tuhan memulihkan, Tuhan mengampuni kami, sehingga kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami pagi ini. Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang kami butuhkan. Haleluya, terlebih-lebih berkat rohani. Untuk kami boleh mendapatkan siraman, kami boleh mendapatkan kekuatan kembali yang luar biasa. Untuk kami boleh hidup berkemenangan di dalam Tuhan menghadapi tantangan dunia ini. Terima kasih Bapa, berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa penuh iman. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian. Jangan lupa lakukan pekerjaan dengan penuh sukacita. Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada kita. Haleluya. Haleluya. Shalom.